kamu bergaul, berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kamu. Lantas bagaimana cara bersahabat yang baik dalam Islam itu? Baik. Ketika kita bersahabat, ada sebuah ilustrasi yang mengatakan bahwa kalau tidak salah itu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda bersahabat, berteman, akrab dengan penjual minyak, penjual parfum, maka minimal Anda akan ikut wangi meskipun Anda tidak membelinya. Apalagi Anda membelinya, pasti Anda akan wangi, apalagi Anda memakainya. Nah, tapi kalau Anda berteman kemudian bersahabat dengan seseorang yang pekerjaannya adalah pandai besi, maka minimal Anda akan terkena dampak bau asapnya, dan kalau Anda lebih dekat lagi Anda akan terpercik dengan bara apinya, atau mungkin kalau Anda lebih dekat lagi Anda akan terkena dengan apinya sendiri. Nah, jadi maksudnya apa? Bahwa sahabat itu sangat menentukan cara pandang kita bergaul, memaknai sesuatu, dan tentunya agama itu tergantung sahabatnya, temannya. Ada kan istilah itu ya? Ya, su'ul khulqi yu'di. Iya. Apabila kita bersahabat dengan orang yang tidak baik perangainya, sikapnya, maka sikap perangainya tadi kan menular pada kita. Makanya unzur, lihatlah kepada orang itu dengan siapa dia bersahabat. Tapi kemudian bukan artinya kita membatasi sahabat atau memilih-milih teman, sahabat atau teman, tidak. Tapi kalau Anda yakin bahwa dengan Anda bersahabat dengan dia, Anda yakin Anda bisa mempengaruhi dia untuk melakukan hal-hal yang baik atau merubah cara pandang dia, sikap dia yang tidak baik, silahkan lakukan. Tetapi kalau Anda ikut-ikutan, tidak punya prinsip, maka jauhilah. Kalau bisa jauhilah, gitu ya. Terkait dengan moderasi beragama, kan kita tidak selamanya ya hidup dengan satu sahabat yang sama pemahaman keagamaannya ya. Tapi minimal ketika kita paham agama kita sama dengan kita katakanlah sesama Islam ya. Ulama mengatakan kalau Anda ingin, atau Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, kalau kamu ingin lihat sahabatmu itu baik apa tidak, coba buat dia marah. Kalau dia marah dengan cara yang adil, bijaksana, maka buatlah dia menjadi sahabat. Tapi kalau dia ketika emosi, caranya tidak wajar, maka itu tidak wajar, tidak layak untuk dijadikan sahabat. Kemudian lihatlah dia ketika dia bergaul dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan istrinya, suaminya, dengan orang tuanya. Kemudian lihatlah dia bagaimana cara dia memandang kehidupan dunia materi. Kemudian lihatlah ibadahnya, bagaimana ibadahnya, ibadah sosialnya. Kemudian lihatlah sikap-sikapnya, tentunya yang bisa kita buat jadi panutan. Kalau bisa kita harus bersahabat dengan orang yang lebih layak dan lebih baik dari kita kalau bisa. Tapi kalau kita kemudian di situ posisinya adalah orang yang dijadikan panutan, maka tentunya tidak ada sekat untuk kita bersahabat dengan siapapun. Nah, kemudian yang terkait dengan bersahabat dengan orang yang berbeda keyakinan dengan agama dengan kita, Islam tidak melarangnya. Islam tidak tidak, karena semuanya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Cuma kan kita ini ada dua ya. Satu ada umat yang sudah menerima umatul hidayah ya, umatul hidayah namanya, orang yang sudah memegang hidayah Islam. Ada namanya umatul dakwah, orang yang belum menerima hidayah dan perlu dakwah. Dan itu adalah umat Nabi Muhammad, dan kita harus memandang mereka dengan pandangan rahmah, nazarul rahmah, pandangan kasih sayang. Kita tidak boleh memandang mereka dengan pandangan yang kebencian, amarah, dan pandangan yang tidak baik. Ingat, mereka itu adalah manusia juga, dan mereka umat Nabi Muhammad, tapi mereka adalah bagian daripada umatul dakwah. Dan kita harus belajar bagaimana memberikan atau memandang orang dengan kacamata tadi, pandangan kasih sayang itu. Itu cara kita, sehingga kita tidak menjustifikasi sekali lagi bahwa orang yang berbeda dengan kita pasti salah, pasti masuk neraka, pasti tidak benar dan segala macam. Kan bahwa ketika kita hidup kita masih percaya, kita tidak tahu apakah hidayah itu akan mendatangi mereka, atau kita juga tidak tahu diri kita ini apakah meninggal dunia dalam membawa hidayah, husnul khotimah, atau sebaliknya. Kita tidak tahu, makanya kita selalu dianjurkan untuk husnul khotimah seluruh orang. Betul sekali itu. Pengalaman saya pribadi dulu ketika masih SMP, saya punya teman berbeda agama ya, dan kami sering sekali saling mengingatkan ketika mau belajar. Bahkan ketika saya lupa untuk berdoa, teman saya itu mengingatkan, Pak Iza, kamu udah doa belum gitu. Jadi sangat indah ternyata kita bisa hidup berdampingan, saling mengingatkan, dan sampai sekarang pun kita masih saling mengingatkan meskipun kita berbeda agama gitu. Ya Bapak, terkait tentang sahabat, ada istilah yang mirip dengan persahabatan ini yang namanya persaudaraan. Itu bagaimana itu Bapak? Ya, nanti kita akan bahas pada season berikutnya ya. Oh, bersambung. Ya. Oke.
Baik, demikian Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa saksikan kami pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.